Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Kita masuki hari Rabu pekan biasa yang ke-27 tanggal 8 Oktober tahun 2025. Kita merenungkan bacaan dari kitab Yunus bab 4 ayat 1 sampai 11 dan Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai 4. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Bacaan hari ini mengajak kita untuk merenungkan dua hal yang sangat penting dalam kehidupan rohani kita. Hati Allah yang penuh belas kasih dan doa yang lahir dari kedekatan dengan Dia. Dalam bacaan yang pertama, Nabi Yunus merasa kesal karena Allah tidak menghukum penduduk Niniwe yang bertobat. Yunus marah sebab dia merasa bahwa hukuman adalah keadilan. Namun Allah menegur Yunus dengan lembut dan menunjukkan bahwa belas kasihnya jauh melampaui batas pikiran manusia. Tuhan Allah mengingatkan Yunus dan tentu kita semua bahwa kasih Tuhan tidak hanya untuk orang baik atau orang pilihan, tetapi juga untuk mereka yang tersesat selama masih ada hati yang mau kembali bertobat. Betapa sering kita seperti Yunus, kita ingin agar Tuhan Allah menghukum orang yang kita anggap salah. Sementara kita sendiri berharap Tuhan Allah sabar dan lembut terhadap kelemahan kita. Bacaan ini menyadarkan kita bahwa menjadi murid Tuhan Allah berarti meniru hatinya yang penuh belas kasih, bukan hati yang cepat menghakimi. Sementara itu dalam Injil, Tuhan Yesus mengajarkan doa yang paling indah dan paling mendalam, doa Bapa kami. Doa ini bukan sekedar rangkaian kata, tapi sebuah jalan hidup. Di dalamnya, Yesus mengajarkan kita untuk menyebut Allah sebagai Bapa, yang berarti bahwa relasi kita dengan Allah adalah relasi kasih, bukan relasi takut. Ketika kita berdoa Bapa kami yang ada di surga, kita diingatkan bahwa kita tidak sendirian. Kita punya Bapa yang memperhatikan kita, dan kita punya saudara-saudari lain yang juga dikasihi Tuhan. Maka doa sejati tidak boleh berhenti pada diri sendiri, melainkan harus memancar dalam kasih kepada sesama. Doa Bapa kami juga mengajarkan kerendahan hati. Berilah kami rezeki pada hari ini. Kalimat sederhana ini mengajarkan kita untuk bersyukur atas setiap berkat kecil untuk hidup dan ketergantungan yang penuh iman kepada penyelenggaraan Allah. Dan akhirnya, ampunilah kami sebab kami pun mengampuni. Ini adalah inti dari kasih Kristiani, yaitu pengampunan. Doa tanpa pengampunan akan menjadi hampa, dan iman tanpa kasih akan menjadi kering. Bapak Ibu saudara-saudari, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Dari kedua bacaan hari ini kita belajar bahwa kasih Allah dan doa yang tulus adalah dua nafas utama dalam hidup iman. Semakin kita memahami kasih Allah, semakin doa kita menjadi mendalam dan jujur. Semakin kita berdoa dengan hati yang terbuka, semakin kita dimampukan untuk mengasihi seperti Allah. Maka marilah kita belajar dari Allah yang sabar terhadap Yunus dan penuh kasih terhadap Niniwe, serta dari Yesus yang mengajarkan doa sebagai jalan hidup. Ketika kita berdoa, jadilah kehendakmu, kita pun berkata, ya Tuhan, ajarlah aku untuk melihat sesama dengan matamu yang penuh kasih, bukan dengan pandangan saya yang terbatas. Semoga hati kita semakin hari semakin menyerupai hati Allah yang penuh belas kasih. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.